satupun di dunia ini kecuali pasti ciptaan Allah, milik Allah, dan takluk kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jikalau kita punya keinginan dan tidak tersambung kepada Allah, itulah yang salah. Karena apapun yang kita inginkan pasti ada dalam kekuasaan Allah, dan hanya Allah yang maha tahu mana yang terbaik untuk kita, dan hanya bisa bertemu dengan kita keinginan itu jikalau Allah mengizinkannya. Benarkah hadirin? Jadi masalah kita adalah menginginkan sesuatu, tidak ingat ke Allah. Padahal yang kita inginkan pasti itu dalam kekuasaan Allah. Dan kalau kita takut sesuatu, kita nggak ingat juga ke Allah masalahnya. Padahal yang kita takuti itu mutlak ada dalam kekuasaan Allah. Dan tidak akan terjadi yang kita takutkan kalau Allah tidak mengizinkan. Siapa itu? Tidak dia. Alhamdulillah. Teknologi sekarang beginilah. Seperti mana barusan? Jadi masalah kita itu adalah kalau ingin harap dan takutnya tidak nyambung ke Allah. Itu masalah terbesar kita. Harusnya kalau kita ingin sesuatu, langsung minta ke Allah, ditunjuki ini baik tidak yang kita inginkan ini. Karena Allah yang maha tahu, wa'asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Wa'asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu, padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Artinya jangan sok tahu, harus ke Allah. Ya Allah ini baik atau tidak, itu disukai oleh Allah. Karena istiqoroh itu tidak akan pernah dikecewakan. Jadi kalau sudah minta ke Allah ini baik atau tidak, ini sudah mulai adab. Jangan sampai tiap ingin harus terjadi. Padahal yang kita inginkan belum tentu baik dan belum tentu ada takdirnya. Kan yang paling menderita itu menginginkan sesuatu yang memang tidak tertulis di sisi Allah takdir untuk kita. Misalkan Bapak ingin jadi presiden Amerika, ya, padahal takdirnya jadi ketua RT di kampung misalkan. Penderitaan besar kita itu adalah menginginkan sesuatu yang memang tidak ditakdirkan untuk kita. Itu pasti tidak akan terjadi. Mutlak tidak terjadi. Makanya supaya tidak salah ingin, harus minta tolong ke Allah, minta petunjuk. Sebetulnya sholat itu sudah bagian dari minta petunjuk. Hadirin kalau bagus sholatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu adalah permintaan petunjuk kepada Allah, termasuk Rabbighfirli warhamni wajbuni warfani wajibni wahdini, itu juga minta petunjuk. Sayangnya kadang Fatihah kita kurang bagus. Jadi seperti yang mintanya tuh nggak serius. Makanya kalau sholatnya bagus, petunjuk akan ada itu. Dan untuk bertemu dengan yang kita inginkan pun perlu pertolongan Allah supaya jalannya tidak salah. Sekarang yang kita inginkan benar, tapi kalau tidak dituntun, nah itu bisa nggak ketemu juga, atau bisa salah caranya, bisa jadi dosa. Jadi kita perlu bimbingan Allah untuk menyelesaikan masalah, untuk menyampaikan kepada keinginan dengan cara yang benar. Berapa banyak yang keinginannya terjadi dan itu jadi musibah, benar? Kita lihat yang ingin jadi bupati, jadi tidak lama kemudian ditangkap. Ada yang ingin jadi ketua apa gitu, dalam waktu ditangkap. Karena ketika jalur menujunya, nah itu menjadi masalah. Dan kita pun harus minta pertolongan Allah supaya kalau ketemu dengan yang kita inginkan, tidak jadi masalah juga. Karena ada ujub, ada ria, ada sombong, benar? Berapa banyak yang ketika keinginannya ditakdirkan dipenuhi oleh Allah, tapi dia berubah akhlaknya. Sebelum dia jadi anggota dewan, dia jarang ke masjid. Sesudah dia jadi anggota dewan, dia rajin ke masjid karena dia anggota Dewan Kemakmuran Masjid. Ya. Itu yang bagus hadirin. Teruskan.
Nah, begitupun yang kita takuti. Nah, ini kadang kita takut banyak kan dalam ujian yang pertama itu takut Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Takut ini spektrumnya luas ya. Bukan takut ancaman orang saja, tapi takut tua, takut keriput, takut penyakitan, pokoknya takut ini spektrumnya luas sekali. Dibanding lapar, lebih luas spektrum takut. Yang kita takut itu banyak Pak. Termasuk takut terbongkarnya aib, takut terbongkarnya dosa. Ini kan wajah-wajah, maaf yang tersinggung ya. Ini wajah-wajah ada kan wajah-wajah yang ditutupi oleh Allah, benar? Kalau dibongkar aib kita, gosong nih kita ini. Saya juga sama Pak. Saya ceramah di sini tuh karena ditutupin oleh Allah. Aib, dosa, kejelekan, kekurangan, maksiat saya. Kalau dibuka mah enggak jadi ceramah ini Pak. Nggak ada yang nyuruh ya. Makanya itu pun termasuk yang kita cemaskan dalam hidup ini. Takut tidak diampuni Allah. Takut. Nah, kalau takut ini, maka kita tahu yang kita takuti juga seluruhnya ada dalam kekuasaan Allah. Kita takut diancam orang itu dalam genggaman Allah. Siapa yang tidak di dalam genggaman Allah? Walaupun dia ngancam, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah. Karena Allah itu Maha menguasai segala-galanya dengan sempurna. Jelas hadirin? Ada juga kan namanya ikatan suami takut istri. Ini kurang iman hadirin. Namanya istri KI. Ikatan suami takut istri karena kurang iman. Enggak boleh takut oleh istri, takut oleh Allah, Pak. Karena istri itu hanya makhluk yang tidak bisa membawa manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Biasanya takut atasan, takut bos, takut. Padahal semua yang kita takuti pasti itu dalam genggaman Allah. Coba takut apa aja? Takut jin. Kan? Lihat juga nggak pernah. Saya lihat, demi Allah. Di mana? Itu dijemur. Itu jins ya. Pokoknya takut apa? Semuanya digenggam oleh Allah. Takut dibunuh, kita nggak akan mati kecuali dengan izin pemilik diri kita. Kita bukan milik siapa-siapa, hadirin. Kita tuh ciptaan Allah, milik Allah. Nggak ada yang bisa bikin kita mati kecuali dengan izin pemiliknya. Lah yang nyambut nyawa siapa? Kalau tidak diperintah Allah, nggak ada yang bisa nyambut nyawa kita. Takut nyamuk demam berdarah. Nyamuk itu bertasbih setiap saat. Nyamuk itu terbang dengan izin Allah dan tidak akan menyentuh kita tanpa izin Allah. Saya takut virus. Ini sekarang di masjid juga banyak virus. Yang kena itu yang dengan izin Allah. Makanya kalau orang enggak berlindung ke Allah, itulah masalahnya. Kita sibuk dengan segala strategi, tapi lupa kepada Allah yang menguasai segala-galanya. Ini masalah yang sebenarnya hadirin. Kita tuh salmik, tahu salmik, salah mikir. Dan salkom, salah komentar. Salus, salah urus. Kita tuh serba salah jadinya stres tuh. Kenapa? Nggak nyambung ke Allah. Harusnya setiap ingin makin dekat ke Allah, setiap takut makin dekat ke Allah. Karena cuma dua itu dalam hidup mah, roja dan khauf, harap dan takut. Kalau ini dikelolanya nggak nyambung ke Allah, maka jadilah gelisah, galau, tegang, bingung, takut, cemas. Tapi kalau dalam roja dan khaufnya langsung terarah kepada Allah, maka Allah huwallazi anzala sakinah, dialah yang menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin. Di hati orang yang beriman, ditambah imannya, liyazdadu imanan ma'a imanihim, ditambah-tambah oleh Allah imannya. Nanti kalau udah begitu dia akan ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Kalau sudah begitu, nanti dia akan diberikan jalan keluar dan tidak harus kepikir semua oleh jalan keluar. Itu Pak,
Tidak harus sesuai dengan strategi kita, pikiran kita. Enggak. Allah janji wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi jangan sotoy lah ya. Jangan sok tahu. Tidak semua terpikirkan oleh kita. Dan jalan keluar tuh nggak usah terlalu banyak dipikirkan. Tapi dizikirkan. Ya. Tiap mikir jadi ingat ke Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Jadi harap dan takut ini harus membuat kita jadi dekat dengan Allah. Baru ada jalan keluar. Salah kalau kita terus menyelesaikan masalah, nggak ingat ke Allah, salah total. Itu kesalahan terbesar kita di dalam menghadapi masalah. Kebanyakan mikir, kebanyakan tanya sana, tanya sini, lari sana, lari sini, pasang status ini, status itu. Terus saya muter-muter, nggak akan jadi apa-apa selain nambah masalahnya. Harusnya kalau ada masalah tuh ke Allah segera, dievaluasi diri, diperbaiki diri, baik akhlak, ibadah, tobat diperbanyak, taat diperbanyak, manfaat diperbanyak. Nanti ada waktunya Allah memberikan jalan keluar. Ciri pertamanya apa? Tenang dulu. Rabbis rohli sodri. Pokoknya mah yang tahap pertama itu tenang dulu. Baru yang kedua, wa yassirli amri. Baru ada jalannya nanti. Ya. Nanti kalau udah tenang, ada jalan, kata-katanya tuh bertenaga, Pak. Powerful. Jadi kalau kita bicara dan nulis tuh ada tenaganya untuk menggugah dan merubah. Tapi kalau hatinya sempit, galau, gak bisa. Kenapa hati tidak tenang? Pasti gak ingat Allah. Pasti gak nyambung ke Allah. Apapun yang tidak nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri khasnya adalah tidak tenang. Galau, risau, kacau, balau. Ya, begini hadirin sekalian. Jelas tidak nih? Nah sudah, kalau sudah jelas ya. Makanya lah, jangan sok pinter, kita mah bodoh. Jangan sok pinter. Orang yang sok pinter itulah yang biasanya jauh dari Allah. Ngaku aja bodoh kita ini. Ngaku aja kita ini lemah, tidak ada daya kalau nggak ditolong Allah. Ngaku aja kita ini fakir, nggak punya apa-apa kalau nggak dititipin oleh Allah. Kita tuh cuman punya dosa, cuman punya aib, cuman punya maksiat. Itu yang kita punya tuh. Jadi nggak ada jalan bagi kita petantang petenteng, sok hebat, sok penting, sok berjasa, sok apa ini, sok ujub kayak gini, nggak jelas. Merunduk hati itu di hadapan Allah. Allah suka. Nanti Allah tolong. Kalau Allah nggak nolong mah nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Demi Allah nggak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Ayo tobat Kalau ada masalah tuh jangan sibuk mikirin masalahnya, tapi sibuklah mikirin dosa pengundang masalah. Punya dosa nggak sih Pak? Tuh udah nggak ngaku, punya dosa nggak? Jawab Pak, jangan bikin jengkel. Saya dosa nih pagi ini jengkel. Punya dosa nggak bapak-bapak? Tuh kan nggak ngaku gini. Sedikit atau banyak? Tuh makin nunduk kan? Banyak atau banyak sekali Pak? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Ya udah tuh tobat. Jangan centil ya. Dibuka aja sedikit, aibnya dipecat dari kantor tuh Pak. Bapak dihargai istri tuh karena istri aja nggak tahu kelakuan Bapak yang sebenarnya. Ya dibuka mah kacau. Tuh kan pada nunduk gitu ya. Sing ingat kita ini ditutupin Allah, makanya kalau ada kejadian tuh bawa ke tobat. Untung cuman dikit dibukanya oleh Allah, betul? Tobat, 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 tobat. Banyak sholat, banyak sodakoh, banyak manfaat. Tapi sing ikhlas melakukan semua itu hanya karena semata-mata supaya Allah ridho ke kita. Selebihnya urusan Allah yang menyelesaikan. Insya Allah. Demikianlah saudara-saudara sekalian.
kepada jamaah di Jakarta dan sekitarnya, insya Allah hari ini di Masjid Al-Latif Pasaraya, Blok M, Kebayoran, ya, bagian jam 10 sampai duhur. Silakan hadir ke dalam kajian kitab Al-Hikam, bagaimana supaya nambah yakin kepada Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan 'indak maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Jangan cabut keislaman kami. Istiqomahkan kami ya Allah. Istiqomahkan sampai husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih para pendengar, para penyimak Facebook dan saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian